Pondok Pesantren Al Zaitun, sebuah lembaga pendidikan Islam terkemuka di Indonesia yang pada masa kejayaannya telah menjadi perhatian publik. Namun, di balik kemegahan dan prestasinya, tersimpan sejumlah kontroversi yang menyelimutinya. Sejarah pendirian Ponpes Al Zaitun, dilansir dari laman resmi Al Zaitun, Ponpes ini pertama kali didirikan oleh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang pada 1 Juni 1993 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1413 Hijriah. Pembangunan Al Zaitun dimulai pada 13 Agustus 1996 di atas tanah seluas 1.200 hektare yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada 1 Juli 1999, pembukaan awal pembelajaran di Ponpes ini mulai dilaksanakan. Sedangkan peresmian secara umum baru dilakukan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Selain itu, Ponpes itu pernah dinobatkan menjadi ponpes terbesar di Asia Tenggara oleh Washington Times pada tahun 2005. Dengan jumlah santri menjadi 10.000 orang dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Serta sebaran santri tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga berasal dari mancanegara. Al Zaitun jadi sorotan terkait ajaran agama Islam sejak April 2023 tahun lalu, ketika video yang beredar di dunia maya memperlihatkan jemaah perempuan berada di saf terdepan di belakang imam saat salat Idul Fitri. Pemimpin Ponpes, Panji Gumilang, berdalih bahwa praktik tersebut merupakan mazhab Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Sejak saat itu, beberapa kontroversi Al Zaitun terus dibahas warganet, beberapa di antaranya meliputi azan yang berbeda hingga salam Yahudi. Ken Setiawan, mantan anggota ENI yang menjadi pengurus teritorial ENI Komandemen Wilayah 9, ENI KW 9, mengatakan hal-hal yang mengemuka terkait pesantren Al Zaitun saat ini sudah terjadi sejak dulu. Dia menyebut Al Zaitun mengadopsi ajaran ENI yang dipadukan dengan ajaran Isa Bugis dan lembaga kerasulan. Sejak 1980-an, MUI menyatakan aliran Isa Bugis sebagai aliran sesat karena terbukti melawan rukun iman dan rukun Islam. Salah satunya soal salat. Ken menyebut di Al Zaitun salat belum diwajibkan karena negara ini dianggap masih jahiliyah. Mengapa Al Zaitun masih berdiri hingga kini? Sejak hampir 20 tahun lalu, Ken mengaku sudah membongkar ajaran yang diterapkan di pondok pesantren Al Zaitun. Dia pun bertanya-tanya, mengapa sampai saat ini tidak ada tindakan tegas terhadap ponpes tersebut. Pendiri ENI Crisis Center itu pun mengkritisi langkah pemerintah yang masih mau mengkaji meneliti Al Zaitun. Sebab, MUI dan Kementerian Agama sudah melakukan penelitian sejak 2002 lalu. Ken mengklaim menerima bocoran hasil penelitian kala itu. Isinya, kata Ken, menyimpulkan ada hubungan antara ENI dan Al Zaitun. Dari aspek kepemimpinan, pimpinan ENI adalah pimpinan Al Zaitun yaitu Panji Gumilang. Ditemukan juga aliran dana dari ENI ke Al Zaitun dan hubungan historis yang mengungkap bahwa Panji Gumilang pernah diangkat menjadi pimpinan atau Presiden ENI KW 9. Dia sempat menanyakan kepada MUI mengapa hasil penelitian itu tidak dijadikan fatwa. Ken mengaku mendapatkan jawaban bahwa eksistensi ponpes itu berkaitan dengan masalah politik karena memiliki jumlah massa yang besar dan itu dibutuhkan oleh tokoh-tokoh politik. Dugaan, dibekingi intelijen, eksistensi pesantren Al Zaitun dan hubungannya dengan politik juga diamini oleh Al Haidar, pengamat terorisme yang pernah bergabung dengan ENI. Dia menyebut, aliran Isa Bugis yang dianut Al Zaitun cenderung mendukung status quo. Jadi kalau misalnya pemerintahannya sedang dekat ke kiri, dia akan bilang bahwa dia adalah pengikut setia dari aliran atau mazhab Soekarno, misalnya. Kemudian dia menyatakan dirinya sebagai komunis murni, kata Haidar. Menurut dia, eksistensi pesantren Al Zaitun, dengan segala kontroversinya, salah satunya disebabkan kedekatan Panji Gumilang dengan oknum-oknum intelijen. Bahkan Haidar menyebut Al Zaitun dibuat memang untuk memperkara dan menggemukkan jenderal-jenderal yang mengelola Al Zaitun, KW 9 itu. Haidar mengatakan Panji Gumilang bukanlah pengikut ENI asli, melainkan pengikut ENI yang sudah melakukan ikrar dan menyeberang dari ENI yang sebenarnya. Dia menyebutnya ENI palsu. Itu dilakukan, kata Haidar, agar mereka bisa bekerja sama dengan pemerintah dan menyatakan setia kepada Manipol Usdek pada masa Soekarno. Manipol Usdek adalah singkatan dari Manifestasi Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Ini adalah doktrin politik yang digagas oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Sampai sekarang,
oknum-oknum intelijen masih berada di belakang dia, kata Haidar. Sentimen negatif warganet mengkritisi pemerintah. Peneliti media sosial dari Drone Emprit, Nova Mujahid, mengatakan pembahasan warganet mengenai pesantren Al Zaitun didominasi oleh sentimen negatif. Berdasarkan pemantauan Drone Emprit terhadap percakapan di media sosial X pada 14 hingga 21 Juni 2023, mayoritas warganet mengecam keberadaan Ponpes Al Zaitun yang dianggap sesat. Mayoritas warganet juga mengkritisi pemerintah karena Panji Gumilang belum tersentuh hukum meski telah lama dikaitkan dengan negara Islam Indonesia, NI. Dalam hal ini, dia melihat warganet dari pandangan politik yang berbeda, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, NU, hingga Majelis Ulama Indonesia, MUI, ternyata satu suara terkait isu ini. Menurutnya, isu ini pertama kali mengemuka di media sosial TikTok, setelah ada pengguna yang mengunggah petikan ceramah Panji Gumilang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Ketertarikan netizen terhadap isu ini kian meningkat setelah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan membentuk tim investigasi untuk mengecek pesantren Al Zaitun. Setelah itu, seorang pemengaruh di X, Ridwan Hanif, turut mengekspos topik ini setelah membuat utas yang membagikan pengalaman teman-temannya terkait NI. Keresahan itu turut disuarakan di media sosial oleh tokoh NU seperti Khalil Nafis yang mendorong pemerintah menginvestigasi dan menindak penyimpangan Al Zaitun. Secara umum, Nova mengatakan perbincangan terkait isu ini diramaikan oleh akun-akun organik yang mayoritas merupakan pemengaruh, tokoh-tokoh agama dan pejabat, hingga media massa. Analisis kasus Ponpes Al Zaitun dengan teori Cub Magza menunjukkan bagaimana praktik dan ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dapat menimbulkan kontroversi dan dampak sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, praktik seperti mencampur saf salat antara jemaah pria dan wanita. Pada aspek makna, kasus ini mencerminkan perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam, yang dalam hal ini menimbulkan ketidaksepakatan dan konflik antara praktik tradisional dan modern. Ini menunjukkan bagaimana konteks, sejarah, dan budaya dapat mempengaruhi cara ajaran Islam dipahami dan diterapkan. Sementara itu, aspek magza menunjukkan bagaimana fenomena ini memiliki signifikansi historis dan dinamis, yang tidak hanya terbatas pada konteks Ponpes Al Zaitun tetapi juga mempengaruhi persepsi masyarakat luas terhadap ajaran Islam. Kontroversi ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih luas, termasuk peran media sosial dalam menyebarkan informasi dan menciptakan opini publik. Pada aspek Mazhab Al-Mutaharrik Al-Mu'asir menunjukkan bagaimana kasus ini relevan dengan tantangan sosial kontemporer seperti toleransi dan perdamaian dalam masyarakat. Kasus Ponpes Al Zaitun menjadi simbol dari perdebatan yang lebih luas tentang identitas dan nilai-nilai Islam dalam konteks globalisasi dan modernisasi. Diharapkan pengalaman dari kasus Al Zaitun dapat menjadi refleksi dan pemacu bagi pesantren-pesantren lain untuk senantiasa menjaga integritas, memperkuat tata kelola yang baik, serta memupuk kepercayaan masyarakat. Hanya dengan upaya tersebut, lembaga pendidikan Islam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi umat. Sekian dan terima kasih.